Wah, tas baru nih. Barusan dibeliin papa. Warnanya coklat, bagus sekali. Wow, baru ya. Lihat dong. Pinjem lihat. Lihat. Loh, ini ada apa Maria sama Feni? Ini loh Loseng, rebut tasku. Feni kok tambah nangis juga? Kenapa? Aku mau lihat doang. Gak boleh, nanti rusak, gak bisa menggantikan. Gak apa-apa, kita kan juga harus bisa berbagi. Gak usah kok. Feni, kamu bisa bilang ke Maria baik-baik, pinjam, bentar, ya. Jangan kental. Ya udah. Nah, seperti itu. Good. Ya Wah. udah. Jangan berantem lagi ya. Ya maaf ya Feni. Iya, maaf. Wah, bagus ya tasnya ya. Halo adik-adik. Kembali bersama kita, Lausa Alim dan Langsung Feni. Nah, adik-adik, kita tidak boleh membeda-bedakan orang karena Tuhan aja tidak melihat kita kaya atau tidak, cakep atau tidak untuk diselamatkan dan dikasihinya. itu betul kan. Kita sebagai anak Tuhan harus bisa saling menghargai satu sama lain, bisa berbagi satu sama lain dan tidak boleh membeda-bedakan. Oke adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita pujikan Siapa Namamu. Oke, adik-adik mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami adik-adik setelah minggu kita Trinitas untuk bisa beribadah pada hari Minggu hari ini. Kiranya Tuhan Yesus, Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kiranya kami anak-anak-Mu dapat memahami firman pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Mas Salim, Ya, aku lagi sedih nih. kenapa? Ya lagi sedih aja gitu. Nah, ini kita tidak boleh bersedih. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu memiliki hati yang gembira dan selalu penuh dengan rasa syukur. Nah, adik-adik mari kita nyanyikan lagu Hati yang Gembira. Yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, kering dan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati
yang gembira, Tuhan senang. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari adik-adik kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan benar firman Tuhan dan kita akan memujikan pekerja Kristus yang mulia. Ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa, la la la, Dia raja segala raja, la la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, la la la, aku dipakai olehnya, la la la, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sembarang pekerja, la la la, Yesus luar biasa, la la la, Dia raja segala raja, la la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, la la la, aku dipakai olehnya, la la la, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Menjadi pekerja Kristus yang mulia. Oke adik-adik, firman pada hari ini akan disampaikan oleh Lause Natania. Hai adik-adik, wah senang sekali hari ini kita kembali bertemu di sekolah minggu. Wah, kita mau dengar firman Tuhan. Yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga Tuhan, terima kasih hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan apabila Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bisa mendengar firman Tuhan bersama-sama. Tuhan tolong Lause yang akan menyampaikan firman Tuhan supaya setiap firman yang kami dengar boleh membawa kami semakin mengenal cinta dan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, adik-adik, beberapa minggu ini kita sudah belajar tentang satu tokoh dan juga teman-temannya, yaitu Daniel. Wah, tapi adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang satu tokoh. Dia tuh cantik adik-adik, terus terkenal, dan dia adalah seorang ratu. Waduh, tapi adik-adik, dia itu sebetulnya bukan ratu. Dia orang biasa, orang Yahudi, tinggalnya di kota Susan. Terus dia tidak punya papa mama. Dia tinggal sama omnya, sama uncle-nya, sama pamannya. Namanya Bapak Mordekai. Mordekai. Waduh susah ya. Namanya susah. Nah adik-adik, dia kok bisa jadi ratu ya? Kan dia orang biasa. Terus dia itu orang asing loh. Dia itu tawanan di negara Persia. Tapi dia bisa jadi ratu. Waktu itu rajanya namanya Ahasiweros.
sombong, terus dia itu suka memamerkan kekayaannya gitu. Kira-kira gimana ya ceritanya? Mending langsung kita lihat aja deh. Kita langsung denger aja ceritanya dari ratu kita yang cantik jelita, Ratu Ester. Halo adik-adik, aku adalah Ratu Ester. Tahukah kalian bahwa sebelumnya aku bukanlah seorang ratu. Aku hanyalah orang Yahudi yang tinggal di negeri Persia. Semuanya berawal ketika aku menjadi tawanan di negeri Babel. Tapi ketika Babel diserang oleh kerajaan Persia, maka aku pun menjadi tawanan kerajaan Persia. Di negeri Persia aku dianggap sebagai orang asing, bahkan ada banyak orang yang merendahkan aku. Raja negeri Persia yang bernama Raja Ahasiweros, raja yang tidak mengenal Tuhan, raja yang begitu membanggakan diri karena kekayaannya, karena keindahan dari negeri yang dibangun. Pada suatu hari, raja mengadakan pesta dan jamuan. Ia mengundang banyak orang dan juga para pembesar-pembesar dari negeri-negeri yang besar. Bahkan ada orang-orang dari Ethiopia dan juga dari India yang diizinkan untuk tinggal di negeri Persia ini selama 6 bulan lamanya. Setelah hari berganti hari, bulan berganti bulan, maka ditutuplah pesta itu dengan jamuan makan yang besar sekali. Ia melibatkan banyak orang, bahkan adik-adik di hari yang ke-7, karena pada waktu itu jamuan antara ibu-ibu negara bersama dengan ratu dan juga pembesar-pembesar negara bersama dengan raja. Jadi ruangannya terpisah. Hari yang ke-7, Raja Ahasiweros itu memerintahkan dayang-dayangnya untuk menjemput sang ratu. Sang ratu bernama Ratu Wasti. Ratu yang terkenal akan kecantikannya. Di hari yang ke-7, raja ingin menutup pesta jamuan itu dengan memamerkan kecantikan sang ratu di depan banyak tamu undangan. Tapi adik-adik, tahukah kalian? Ratu Wasti menolak permintaan raja. Ratu Wasti tidak ingin datang dan bergabung di dalam jamuan bersama para pembesar-pembesar. Karena penolakan Ratu Wasti inilah, raja merasa marah. Dia merasa bahwa ratuku ini tidak bisa kuperlihatkan kecantikannya. Ratuku ini tidak menghormati aku sebagai raja. Bahkan ratuku telah memberikan teladan yang buruk bagi para wanita-wanita yang hadir pada saat itu. Raja merasa dipermalukan. Pada waktu itu bahkan para pembesar yang hadir juga merasa heran. Mengapa Ratu Wasti tidak mau hadir? Bukankah itu memperburuk pandangan rakyat dan juga para undangan terhadap wibawa dari seorang Raja Ahasiweros? Raja Ahasiweros yang merasa bahwa saya memiliki segalanya. Saya adalah raja terkaya di dunia. Tapi tidak bisa mengatur istrinya. Tidak bisa mengatur ratunya. Maka dalam kemarahan itu, Raja Ahasiweros memutuskan melepas gelar dari Ratu Wasti. Disinilah ceritaku sebagai ratu bermula. Aku adalah orang Yahudi. Aku tinggal di negeri Persia. Karena
dibawa sebagai tawanan. Aku tinggal dengan pamanku yang bernama Mordekai. Aku adalah seorang yatim piatu. Ketika Ratu Wasti diberhentikan menjadi ratu oleh Raja Ahasveros, maka raja mengumumkan akan ada pemilihan ratu. 1 tahun lamanya kerajaan Persia tidak memiliki ratu. Dan aku bersama dengan pamanku yang tinggal di kerajaan Persia. Pamanku yang bernama Mordekai ini menganggap bahwa aku layak menjadi seorang ratu. Sehingga pamanku mendaftarkanku untuk pemilihan ratu berikutnya. Aku masuk ke dalam istana dan para pelayan-pelayan yang ada mempersiapkanku untuk menjadi calon ratu bersama dengan para kandidat yang lainnya. Selama 12 bulan kami diajari banyak hal yang harus kami lakukan sebagai seorang ratu. Satu persatu kami dipanggil menghadap raja. Hingga satu ketika tiba giliranku dipanggil oleh raja. Raja hanya mengenal bahwa aku adalah Ester. Tidak ada yang tahu bahwa aku adalah orang Yahudi. Yang mereka tahu adalah aku keponakan dari Mordekai. Para pelayan yang begitu menyayangiku dan menyukaiku mengantarkanku ke hadapan raja dengan rasa senang mereka. Dan ketika aku bertemu dengan raja, kasih sayang raja itu muncul terhadapku. Bahkan ia memberikanku mahkota yang begitu cantik ini. Raja memutuskan bahwa aku akan menggantikan Ratu Wasti. Aku menjadi ratu dari negeri Persia yang begitu besar. Hal ini tentu membawa sukacita dan rasa senang dalam hatiku. Aku yang tadinya bukan siapa-siapa. Aku yang senantiasa direndahkan karena aku hanyalah seorang tawanan. Aku yang tidak dianggap. Tapi sekarang Tuhan membuat aku menjadi seorang ratu. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Pamanku Mordekai memperoleh satu penghargaan dari raja. Namanya ditulis dalam satu buku yang merupakan catatan sejarah penting dari kerajaan Persia. Karena pamanku berhasil menggagalkan rencana pembunuhan terhadap raja. Hidup kami semakin baik dan aku bersyukur kepada Tuhan. Segala kesusahan, segala rasa sakit, penderitaan dan juga penghinaan itu sudah digantikan dengan sukacita. Aku tidak lagi dihina, aku tidak lagi dipandang rendah. Dan aku baru tahu, setelah aku menjadi ratu, aku melihat benar yang Tuhan katakan, bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Sampai di sini dulu adik-adik, sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Seru banget ya adik-adik, kita udah denger nih ceritanya langsung dari Ratu Ester. Dia yang tadinya bukan siapa-siapa, karena Tuhan itu merencanakan satu karya yang besar dalam hidupnya. Dia bisa jadi seorang ratu. Wah, hari ini kita belajar apa ya adik-adik dari perjalanan hidupnya Ester ini? Kita belajar bahwa apa yang kita punya saat ini
adalah pemberiannya Tuhan. Hidupnya kita ini dipimpin dan diatur, direncanakan oleh Tuhan. Dan karena kita sudah tahu kalau semua yang kita alami, semua yang kita nikmati, semua yang terjadi dalam hidupnya kita, itu dalam rencananya Tuhan. Jadi kita tidak perlu ragu-ragu. Kita tidak perlu takut untuk minta dan berdoa kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita dikasih kesempatan untuk sakit. Dikasih kesempatan, ini nilainya jelek. Nah, kita minta sama Tuhan. Tuhan tolong ya, kasih saya kesembuhan, kasih saya kesehatan. Tuhan tolong ya, saya belajar supaya nilai saya bagus. Tolong ya Tuhan, mampukan saya supaya saya bisa punya nilai yang bagus. Gitu adik-adik. Jadi apa yang kita perlukan dalam hidup kita, mintalah kepada Tuhan. Jangan pernah ragu, karena Tuhan itulah yang merencanakan hidupmu. Akan ada sesuatu yang mungkin tidak enak dalam hidupmu. Tapi ingat bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Ingat ya adik-adik, mintanya hanya kepada siapa? Kepada Tuhan. Nanti Tuhan pakai orang-orang di sekeliling kita ataupun hal-hal yang tidak terpikirkan sama kita untuk menyatakan rencana dan kehendak Tuhan dalam hidupnya kita. Oke adik-adik, ayat hafalan kita terambil dari Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11a. Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sampai di sini dulu ya sekolah minggu kita hari ini. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga Tuhan, terima kasih. Hari ini kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengingat. Bahkan kami juga boleh menghafal firman Tuhan dan melakukan firman itu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, jangan dilupakan ya. Cerita firman Tuhan hari ini akan bersambung di minggu berikutnya. Sampai di sini dulu. Bye-bye. Oke adik-adik, mari sudah waktunya kita mau memberikan persembahan. Mari kita berikan yang terbaik. Adik-adik bisa minta tolong orang tua untuk mentransferkan persembahan adik-adik ke rekening GKA Trinitas atau alat pembayaran elektronik lainnya. Mari adik-adik kita berikan yang terbaik. Kita pujikan Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita pujikan sekali lagi. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adik-adik mari kita berdoa.
Bapa di dalam kerajaan sorga, bersyukur Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami. Kami boleh memberikan persembahan Tuhan. Tolong berikan berkat kepada orang tua kami maupun anak-anak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang mengelolanya nanti Tuhan. Biarlah semuanya bisa memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Kita angkat pujian Bapa terima kasih. Untuk hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Husran Christian. Anak-anak sekalian, hari ini kalian sudah mendengar cerita Alkitab. Nah anak-anak, setelah mendengar cerita Alkitab, apa bagian kalian? Tanggung jawabnya melakukannya. Ya, anak-anak mau diberkati Tuhan. Jika mau diberkati Tuhan, maka cinta Tuhan, taat pada firman-Nya, melakukan firman-Nya. Sekarang Pak Ruslan akan menyampaikan berkat bagi anak-anak semuanya dalam sikap doa. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan, pertolongan dan bimbingan dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan memberkati kalian semua. Oke adik-adik, kita sudah selesai ibadah pada hari ini. Adik-adik jangan sedih, kita bertemu lagi di Zoom meeting minggu depan. Dan adik-adik jangan sampai telat ya. Seperti biasa Zoom meeting di jam 11. Oke adik-adik, kita akan memujikan hati yang gembira. Yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Kita pujikan sekali lagi. Yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sampai Oke jumpa adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.